Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel MC Mahadika Sel. Di video kali ini MC akan menjelaskan yaitu tentang memory card. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu ataupun yang belum tahu tentang memory card ini bisa menload ataupun meng-save game-game yang ada di dalam PlayStation 2. Jadi intinya dari video ini yaitu jika teman-teman meng-save sesuatu game dan tidak bisa meloadnya ataupun tidak bisa meng-save game tersebut, yaitu karena dikarenakan memori kalian yang masalah. Dan di sini MC akan menjelaskan bagaimana memori kalian itu bisa ataupun enggak bisanya nge-save ataupun load game di dalam PlayStation. Simak video ini sampai dengan selesai untuk penjelasannya dan juga untuk pemeraktekannya di dalam memory cardnya sendiri. Sebelum lanjut untuk ke videonya, tak lupa lagi MC untuk mengingatkan, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel MC supaya berkembang, supaya MC tak bosan-bosannya memberikan tutorial pada teman-teman semua. Hatur nuhun, hatur thank you, dan terima kasih. Yang tahu tentang, mungkin teman-teman sudah pernah memainkan game yang namanya Burnout, Resident Evil, NFS Underground, God of War 1 dan God of War 2. Nah, mungkin di game-game tersebut yaitu size dan juga kapasitasnya yang 4 GB ke atas. Kenapa MC sebutkan game-game tersebut dan karena apa game-game tersebut MC katakan di dalam video ini? Itu menyangkut pautnya di dalam memory card. Nah, memory card kali ini teman-teman, kenapa tidak bisa menge-save-nya di dalam memory card? Jadi sebagian memory card itu tidak bisa menge-save ataupun mengeload game-game yang sering MC bagikan videonya, yaitu tentang save tamat ataupun game-game yang lain yang teman-teman referensikan untuk mendownloadnya di dalam video-video yang lain ataupun model di GameFAQs ataupun di Paradise Callroom ataupun yang lainnya. Save tamatnya itu kalian tidak bisa meload. Itulah kenapa MC menjelaskan tentang di dalam video ini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ataupun yang belum paham. Sini MC akan menjelaskan insya Allah mungkin satu-satu ataupun yang untuk sebagiannya ataupun untuk pengertiannya saja ataupun penjelasannya ya, yang mudah diresapi dan juga bisa dipahami sama teman-teman sendiri. Nah, yang pertama nih, untuk penjelasan yang pertama, mungkin teman-teman di sini MC sudah pegang yang memory card semi ataupun KW yang bisa menge-save game-game yang sudah MC tadi sebutkan yang berkapasitas 4 GB. Jadi memory card yang pertama yang kalian harus cek yaitu bertuliskan Magic. Kelihatan nggak? Takutnya agak ini ya, kelihatan lah tulisannya ya, walaupun buriknya sensornya karena ke MC gitu kan videonya. Terus yang kedua, kalian harus menentukan yang ada di dalam memory card ini. Jadi istilahnya kalian harus membongkar untuk melihat isian dari memory card ini. Jika terdapat suatu chip ataupun tompelan, bukan tompelan mat tompel ataupun yang lainnya ya, tapi tompelan di dalam memory card ini, nah itu bisa untuk menghambat ataupun disebutnya memory card ini KW. Kalau misalkan ada tompelan yang MC nanti akan jelaskan langsung untuk membuka ataupun membongkar memory card ini untuk mengetahui hasilnya gitu kan. Dan untuk yang ketiga, mungkin teman-teman bisa melihatnya, tapi jarang-jarang sih ya kalau yang semi yang KW juga pasti banyak yang tulisannya seperti ini. Ini cuma saran saja, kalau misalkan ada tulisan seperti ini, aduh susah di ini ya, di apa namanya, di autofokuskan. Nah, pokoknya yang ini tulisan ini kalau misalkan gak ada, nah itu sebagian pasti KW ya, karena untuk menjamin kapasitasnya, kualitasnya ditentukan dari sini. Oke, di sini MC ada videonya untuk bisa membongkar isian apa saja yang ada di dalam memory card ini, semi ori ataupun orinya, ataupun kalau misalkan yang ori mungkin jarang ya, kalau karena sekarang tidak produksi lagi memori yang orian dari pabriknya langsung Sony, karena mereka sudah terfokus kepada PS3, PS4 dan juga yang terbaru PS5, mungkin juga PS6 nanti insya Allah mereka bikin gitu ya. Dan sekarang MC ingin menjelaskan untuk yang PS2 saja tentang memorinya, karena PS1 dan PS2 itu yang masih bisa memakai memory card di luar dari PlayStation. Oke, untuk penyimpanan data dan juga untuk yang lainnya lah intinya gitu kan. Nah, di sini MC akan menjelaskan tentang
isian dari memory card ini. Nah, untuk penjelasannya mungkin tadi yang pertama yaitu tentang Magic Case. Kalau teman-teman tidak ada tulisan Magic Case, mungkin itu disebutkan KW ataupun buatan yang lain itu yang bukan dari Sony-nya tersendiri ya, buatan pabrik lain yang nggak tahu kan Tenyaho MCK pabriknya dari mana gitu. Untuk yang ketiga, yang kedua yaitu kalian harus mengecek isian di dalam memory card ini, semi orinya, KW enggaknya ataupun yang bagusnya. Oke, langsung saja untuk kita ke tampilan di dalam isian dari memory card ini. Langsung saja untuk kita ke videonya. Let's check it out. Set. Oke, kembali lagi kita di channel MC. Nah, di sini MC sudah mempunyai memory card yang bisa nge-save Resident Evil 4, terus juga Burnout ataupun yang Need for Speed ataupun yang lainnya ya, yang bernotasikan sekitar 4 GB ke atas itu ya gamenya. Tapi kalau misalkan gamenya yang seperti MC tadi jelaskan yaitu 4 GB ke bawah, itu bisa nge-save yang lainnya. Dan di sini sebagai contohnya MC mempunyai memory card yang Magic Card yang sering MC pakai untuk Yolons, untuk VMC Bot dan yang lain-lainnya sudah MC uji cobakan. Dan yang 8 MB ini juga MC sudah mencobanya, mengupgrade-nya itu kapasitasnya dari 8 menjadi 16. Jadi ini isinya bukan 8 lagi tapi 16. Karena kenapa? Karena MC sudah mengupgrade-nya menjadi Annihilator. Nah, videonya sudah ada, tinggal kalian klik saja yang ada di sini yang di atas, ataupun kalian bisa lihat di deskripsi, sudah MC bagikan. Oke, sekarang MC akan buka ininya ya. Kalian bisa cek dengan sendirinya kalau kalian mempunyai memory card tapi tidak bisa nge-save ataupun meload game-game yang sering MC bagikan di dalam video-video save tamat, tapi tidak bisa meloadnya. Nah, itu karena memori kalian yang kalian intinya yang kalian beli itu dengan kualitas KW ataupun yang abal-abal intinya ya. Dan di sini caranya kalian tinggal buka dan kalian cek isiannya seperti ini. Nah, inilah yang istilahnya kalau dibilang ori ya, bisa nge-save Burnout ataupun Resident Evil 4, tapi disebut semi KW bisa jadi karena dia ada tompelannya. Ini tompelan ini adalah kalau misalkan ini PCB-nya untuk bisa penghantar. Nah, kalau yang aslinya untuk nge-save yaitu chipnya yang ini yang gede ya, dan ini untuk daya. Oke, dan di sini MC mempunyai memory card yang KW-nya, yang istilahnya yang bisa cuman nge-save data 2 GB ke atas, game yang 2 GB ke bawah. Maksudnya 2 GB ke bawah yaitu seperti God Hand, terus juga yang game-game yang kecil lah, God Hand seperti God Hand, terus yang Digimon, terus juga yang lainnya. Dan itulah game-game yang paling kecil, Harvestmon gitu kan. Dan inilah memori yang KW itu yang MC jelaskan. Nah, ini juga perbandingannya apa ada yang sama-sama ada tompel dan juga sama-sama ada chip ya kan. Yang ini lebih besar dari yang ini lebih besar dari yang ini. Nah, contohnya simpel saja, kalau misalkan chip kalian itu full body sampai ke sini, dia itu bisa menge-save data-data full size-nya yang gede. Jadi kapasitas size gede itu bisa melewat game-game yang ada di dalam game yang paling gede. Nah, jadi game gede, jadi istilahnya game gede bisa save game-game juga yang gede. Nah, seperti itu. Jika kalau kecil seperti ini, chipnya itu bisa loadnya ya super kecil lagi seperti yang tadi yang saya sebutkan, God Hand, terus juga Digimon, terus juga Harvestmon, apapun yang lain yang kecil, dan juga yang ini ya, ini sedangnya. Nah, ini kalau sedang ya paling sekitar 3 GB ke atas baru bisa nge-save seperti itu ya. 3 GB ke bawah, maksudnya 3 GB ke bawah baru bisa nge-save seperti itu. Bang, kalau misalkan gamenya itu sudah di rip jadi kecil bukan 4 GB lagi, bisa nggak Bang? Jawabannya sih simpel, sama saja, karena game RIP itu kan aktualisasinya game yang besar, game yang tadinya 4 GB terus di ripping menjadi kecil, itu sama saja tidak bisa meng-save teman-teman, tidak bisa nge-save-nya lagi. Jadi hal lainnya kalau misalkan teman-teman memesan memory card itu, alangkah baiknya ya intinya tanyakan dulu kepada
kepada tukang jualnya gitu ya, jualnya, bang ini ori nggak, bisa save Resident Evil nggak, ya seperti itulah, tanyakan. Nah kalau misalkan bisa, coba bang cek dulu bang, kalau misalkan nggak bisa saya rugi, ya gitu aja intinya, simpel gitu kan. Nah inilah yang ori yang bisa kalian save tamatnya Resident Evil. Kalau misalkan kalian teman-teman ataupun yang lainnya tidak percaya ini bisa nge-save Resident Evil ataupun Burnout, nah kalian bisa cek video-video MC sering yang memakai yang namanya ini, bisa meng-save data dari, dan juga untuk bisa menambah kapasitasnya, tadinya 8 sekarang bisa menjadi 16, 32 ataupun 64 MB. Oke, nah itu saja untuk penjelasannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa memberikan motivasi, hiburan, dan juga kesenangan-senangan teman-teman untuk bisa bermain konsol PS2 nya lagi. Sebelum MC pamit, tak lupa lagi MC untuk mengingatkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel MC supaya berkembang dan supaya MC tak bosan-bosannya memberikan tutorial pada teman-teman semua. Armarel kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cheers. Bye bye.